Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur sel tumbuhan. Tahukah kamu bahwa sel pada tumbuhan adalah unit terkecil dari kehidupan tumbuhan? Sel tumbuhan memiliki bentuk yang cenderung kotak karena adanya dinding sel. Dinding sel ini membuat tumbuhan kokoh dan juga kuat. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian struktur sel tumbuhan. Pada bagian-bagian struktur sel tumbuhan terdiri dari dinding sel, mitokondria, vakuola, ribosom, kloroplas, inti sel, sitoplasma, plastida, membran sel, dan retikulum endoplasma. Yang pertama, dinding sel. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa, yakni serat karbohidrat yang memberikan kekuatan dan dukungan struktural. Selain itu, dinding sel juga berperan dalam pertukaran zat antara sel dan lingkungannya. Bagian-bagian dinding sel terdapat lamela tengah, dinding sel primer, dinding sel sekunder, praktin, selulosa, hemiselulosa, dan juga protein. Yang kedua, kloroplas. Kloroplas adalah organel seluler dalam sel tumbuhan dan juga alga yang merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis. Organel ini mengandung klorofil, pigmen yang menyerap energi cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi gula dan juga oksigen. Adapun bagian-bagian kloroplas terdiri dari membran luar, membran dalam, tilakoid, stroma, grana, dan lamela. Yang ketiga, sitoplasma. Di dalam sel tumbuhan terdapat sitoplasma, yaitu substansi kental yang terletak di antara membran sel dan juga inti sel. Sitoplasma mengandung berbagai organel seperti mitokondria, kloroplas, endoplasma retikulum, dan juga ribosom. Struktur organel sel tumbuhan ini berperan dalam berbagai fungsi seluler, seperti produksi energi, sintesis protein, dan pengolahan zat-zat kimia. Sitoplasma sendiri pada dasarnya memiliki dua komponen penyusunnya, yaitu sitosol dan beberapa organel lainnya. Yang keempat, inti sel. Inti sel adalah pusat kontrol sel, di mana inti sel terdapat DNA instruksi genetik. Di dalam DNA mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan juga fungsi sel. Inti sel dikelilingi oleh membran inti. Fungsi struktur sel tumbuhan ini adalah untuk memisahkan inti sel dari sitoplasma dan melindungi DNA dari kerusakan. Inti sel ini merupakan komponen sel bermembran yang bentuknya bulat atau lonjong seperti cakram. Letak inti sel pada sel tumbuhan seringkali terletak agak ke tepi sitoplasma. Adapun bagian-bagian inti sel terdiri dari membran inti atau nuklear membran, nukleoplasma, nukleolus atau anak inti, dan juga kromatin. Selanjutnya yang kelima adalah membran sel. Membran sel terdiri dari lapisan lipid ganda atau disebut membran fosfolipid. Membran sel mengelilingi sel dan mengatur aliran zat masuk dan keluar dari sel. Sel-sel tumbuhan memiliki struktur yang disebut plasmodesma, yang memungkinkan terjadinya pertukaran molekul dan komunikasi antar sel-sel yang berdekatan. Pada membran sel terdapat molekul kolesterol. Tebal membran sel antara 7,5 sampai dengan 10 nanometer. Sifat membran sel yaitu semi-permeabel atau selektif permeabel. Adapun bagian-bagian membran sel yaitu terdiri dari fosfolipid bilayar atau lapisan ganda fosfolipid, kemudian ekor asam lemak, lalu protein intrinsik atau protein integral, lalu protein ekstrinsik atau protein perifer, kemudian glikolipid dan glikoprotein. Yang keenam, mitokondria. Mitokondria adalah organel sel yang berfungsi sebagai tempat respirasi pada makhluk hidup. Respirasi sendiri adalah proses perombakan atau katabolisme untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan dalam menjalankan berbagai fungsi dan aktivitas seluler. Mitokondria dapat ditemukan dalam sel yang mempunyai aktivitas metabolisme tinggi dan membutuhkan ATP dalam jumlah yang banyak.
Struktur mitokondria sendiri dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Mitokondria dikelilingi oleh dua lapisan membran, yaitu membran luar dan juga membran dalam. Pada bagian-bagian mitokondria terdiri dari partikel ATP sintase, ruang antarmembran, matriks, krista, ribosom, granula, membran dalam, membran luar, dan DNA mitokondria. Yang ketujuh, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau disingkat dengan kata RE adalah sistem angkutan untuk berbagai macam molekul di dalam sel dan bahkan antar sel melalui plasmadesmata. Struktur organel sel tumbuhan ini terdiri dari dua jenis, yaitu kasar dan halus. RE memiliki susunan yang menyerupai kantung berlapis-lapis disebut cisternea. Retikulum endoplasma kasar dilengkapi oleh ribosom atau poliribosom. Fungsi retikulum endoplasma yaitu untuk mengangkut atau mensekresikan lipid atau gula, sintesis minyak-minyakan, dan sintesis protein. Adapun bagian-bagian dari retikulum endoplasma yaitu membran inti, RE halus, RE kasar, dan vesikola transport. Kemudian yang ke-8, ribosom. Ribosom pada tumbuhan adalah organel sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein, seperti halnya pada sel hewan dan manusia. Istilah ribosom berasal dari ribonucleic acid atau asam ribonukleat dan soma atau badan. Ribosom tersusun dari RNA ribosom atau disebut juga dengan rRNA dan protein yang memiliki dua subunit kecil dan subunit besar. Kedua unit datang bersama-sama ketika ribosom siap untuk membuat protein baru. Adapun bagian-bagian dari ribosom adalah mRNA, subunit besar ribosom, dan subunit kecil ribosom. Dan yang ke-10, plastida. Plastida adalah organel sel terbesar pada sel tumbuhan yang berdiameter 4 sampai dengan 6 mikro. Plastida berbentuk lensa bikonveks dan terdapat pada seluruh sel-sel tumbuhan. Plastida terbentuk dari hasil pembelahan plastida terdahulu atau sebagai hasil diferensiasi proplastida, tergantung pada isinya. Plastida dibagi menjadi kloroplas yang mengandung klorofil, amiloplas yang mengandung amilom, atau kromoplas yaitu karotenoid. Adapun bagian-bagian dari plastida terdiri dari kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Selanjutnya yang ke-9, vakuola. Vakuola adalah ruang berisi cairan yang terdapat di dalam sitoplasma sel pada tumbuhan. Vakuola berperan dalam penyimpanan air, garam, pigmen, dan zat-zat lainnya. Vakuola juga berperan dalam memberikan dukungan mekanis dan mengatur tekanan osmotik dalam sel tumbuhan. Ukuran vakuola sel tumbuhan tergantung usia sel. Semakin dewasa sel, maka ukuran vakuola semakin besar, dan kehadiran vakuola ini sifatnya permanen, akan terus ada selama sel tumbuhan itu masih hidup. Adapun bagian-bagian dari vakuola yaitu terdiri dari tonoplas, subsel atau cairan vakuola, kemudian sitoplasma perivakuolar, kemudian kristal, lalu globula lipid, dan juga butir patik. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai struktur sel tumbuhan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.